Proses tawakal itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan tujuannya Allah membuat orang bertawakal apa yang pertama? Allah menyuruh kita bertawakal. Berarti kan pasti ada tujuannya dong, Mas. Kayak kayak misalnya Allah menyuruh kita bersabar. Tujuannya misalnya Allah ingin membersamai kita dan Allah ingin menolong kita, kan begitu kan? Nah, sekarang Allah selama ini menyuruh kita bertawakal. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak berputus asa. Kalau orang ikhtiar, misalnya contoh ya, kalau kita ikhtiar, terus kita tidak bertawakal, hasil akhir putus asa nggak mas? Hasil akhir kecewa nggak? Nah, makanya setiap perintah-perintah Allah dikunci ya. Semua pasti itu untuk kepentingan kita. Cuman kadang-kadang karena kita tidak memahami dan kita tidak sadar, akhirnya seakan-akan menjadi berat karena tidak sesuai apa yang diinginkan. Atau saya balik, kalau kita berikhtiar tidak bertawakal, pasti kecewa atau pasti putus asa gitu. Makanya yang harus Bapak Ibu sadari dulu, yakinlah bahwa setiap apapun yang Allah perintahkan, pasti itu manfaatnya untuk kita. Makanya kalau saya perhatikan itu kan luar biasanya Allah tuh, saat ikhtiar Allah sudah kasih ilmunya. Nih kamu bertawakal kepada. Saat menerima kejadian Allah juga kasih ilmunya namanya sabar, kan begitu. Jadi kenapa Allah menyuruh orang-orang itu bertawakal kepada Allah selain hasil akhir nanti dicintai Allah? Karena kalau Bapak Ibu tidak bertawakal kepada Allah pasti putus asa. Saya sudah habis-habisan, saya sudah ikhtiar ke sana ke sini, tapi kok begini, bahkan Allah belum menolong saya, atau misalnya kok hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan munculnya nanti akan kekecewaan dan lain-lain.